Kemudian nanti ada tasyakuran akan disampaikan oleh Bapak Haji Doni. Berikutnya adalah acara terkado, kemudian nanti sama. Untuk acara yang pertama, mari buka dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Siti Khotimah dipersilakan, hadirin dimohon untuk berdiri. Jangan mau main bola. Tim. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua R10 RW 15 kepada Bapak Haji Abdul Muiz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan bersama-sama bisa hadir di tempat ini dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sesepuh RT 10 dan juga
sebagai Sekretaris RW 15 Bapak Haji Syahid, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RT 10 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Sebetulnya kalau saya mau hitung, kalau sebut satu persatu, bapak-bapak sih bisa hitung, cuma ada 5 orang bisa dihitung. Nah, kalau yang ibu-ibu mungkin ada lebih dari itu. Tadi disampaikan oleh pembawa acara tasyakur ya, karena memang kemarin sesuai dengan jadwal awal kita adalah pada tanggal 17 atau tanggal 18. Tetapi karena kita maju tanggal 16, jadi kalau kita betulkan kalimatnya mungkin renungan. Ya, karena belum tanggal merdekanya, jadi belum tasyakur, baru renungan, dan biasanya dilakukan adalah pada larut malam. Jadi itu malam hari ini adalah kita merenungkan bahwa mengingat perjuangan pendahulu kita, bagaimana meraih kemerdekaan ini dengan susah payah, ya. Perjuangan yang mengorbankan seluruhnya, harta, jiwa, tenaga, dan kita sekarang ini hanyalah kewajiban kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, kemerdekaan pada tahun ini adalah yang ke-80, kemerdekaan yang sudah diraih selama 80 tahun. Apakah kita sudah betul-betul merdeka secara seluruhnya? Ya, masing-masing kita mungkin bisa memikir ya. Tentu 80 tahun kemerdekaan ini masih bangsa Indonesia masih digolongkan masih terus menjadi negara yang berkembang. Jadi sampai kapan negara menjadi negara maju, Allahu a'lam kapan itu bisa terjadi, karena semakin tahun berubah pimpinan kita juga belum ada menghasilkan banyak yang diinginkan oleh bangsa kita. Keadilan memang seluruhnya belum juga bisa dicapai, ya, kemakmuran masih jauh dan lain sebagainya. Dan pada akhir-akhir ini terus kalau kita mengikuti media sosial ini kan ramai betul ya oleh pemerintah yang dicanangkan atau yang diprogramkan oleh pemerintah yang banyak membuat bangsa kita atau berbagai lapisan masyarakat mengoreksi pemerintah dan macam-macam. Ya, ada yang sangat viral sekarang ini, terutama masalah ya yang harkat martabat kita atau tanah-tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, padahal sebetulnya informasinya memang sepotong yang kita terima, ya. Ketakutan bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selama pengangguran 2 tahun akan diambil, tentu tidak seperti itu, Bapak sekalian ya. Kami sudah juga mendapat beberapa pengarahan dari kelurahan dan lain sebagainya. Tanah-tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini yang bukan tanah hak milik, itu hak guna bangunan, hak guna pakai, itulah yang akan dikategorikan oleh pemerintah yang akan mungkin kalau menganggur selama 2 tahun itu yang mungkin akan diambil sementara untuk negara begitu. Dari tanah milik kita yang 100 meter mah nggak termasuk yang akan diambil, jangan takut begitu. Jadi ya sudah punya sertifikat hak milik, tidak termasuk yang seperti itu sekalian. Kan orang yang mempunyai tanah berapa hektar begitu Bu yang menganggur tidak digunakan untuk apa-apa, itu juga kepemilikannya hanya hak guna bangunan, hak guna pakai dan lain sebagainya. Itulah yang bertahun-tahun menganggur, itulah yang akan diusahakan oleh pemerintah untuk akan disita karena tidak ada manfaatnya oleh orang-orang itu. Jadi kalau bangsa kita yang pribumi mah nggak ada yang berhektar-hektar itu yang menganggur, tentu kita bisa mikir sendiri.
Masa seperti apa yang mempunyai lahan-lahan yang banyak seperti itu sekalian. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga RT 10, terutama pada ibu-ibu PKK yang tiap tahun terus yang mengkoordinir acara-acara seperti ini, ya, mengorbankan segalanya, ya. Ini tadi rencananya kegiatannya adalah pada malam Senin, berubah pada malam Minggu. Ibu-ibu sangat gesit dan pontang-panting setelah acara gerak jalan tadi atau jalan sehat, ibu-ibu langsung tugasnya dibagi ke sana kemari, yang masak, yang ambil ayam dan lain sebagainya, karena informasi untuk kegiatan yang digunakan di lapangan ini pada malam Senin. Tetapi kata Karang Taruna Mas Doni mungkin minggu depan. Nah, inilah yang simpang siur yang membuat ini kasihan ibu-ibu capek sudah mondar-mandir dan lain sebagainya. Jadi kurang memang juga tidak kesiapan dari Karang Taruna untuk pada malam Senin atau pada malam Minggu ini. Tentu tadi bisa kita lihat kegiatannya sangat melelahkan. Tadi Ketua Karang Taruna menyampaikan saya capek dan saya ngantuk Pak RT, katanya. Jam 3 saya bisa baru pulang, ya. Sebagai panitianya kan Mas Doni, ya. Jam 3 dia baru bisa pulang. Ngantuk, malam hari ini disuruh hadir di sini dalam keadaan ngantuk, katanya. Mudah-mudahan karena kebersamaan kita ini, ya, Mas Doni bisa bersamai kita dan lain ibu-ibu sekalian juga seperti itu. Perlu juga kami sampaikan, pada tahun ini kegiatan di RT 10 untuk perlombaan memang tidak ada, baik bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi anak-anak. Jadi kalau saya boleh pinjam istilahnya juga efisiensi juga ini, negara efisiensi oleh yang dicanangkan oleh Prabowo, juga RT 10 efisiensi. Tidak ada kegiatan perlombaan ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak. Kalau anak-anak sudah maklum, adanya memang orangnya tidak ada. Kalau ibu-ibu ada, mungkin semangatnya sudah mulai mengendor, tetapi mudah-mudahan semangat nasionalismenya jangan sampai hilang. Semangat kebersamaan di RT 10 jangan sampai hilang. Kalau untuk mengikuti lomba saja yang sudah mulai ya tidak apa-apa. Ke depan mungkin kalau cucu-cucu kita sudah mulai banyak, kegiatan perlombaan bisa kita lakukan kembali. Kalau anak-anak bisa kita hitung, cucu-cucu ada 6, jadi sulit juga untuk dilombain jadi pemenang semua, kan begitu. Perlu saya sampaikan, kemarin saya informasikan untuk rencana pembelian sound system atau wireless. Saya coba share kepada seluruh warga RT 10, dan sampai hari ini yang melakukan komentar atau yang merespons WA dari saya hanya ada 2. Satu Kak Leo sebagai pengurus juga, dan satu lagi mungkin Pak Salamun. Jadi 2 yang pengurus aja, yang masyarakat tidak ada responnya. Jadi belum bisa saya putuskan untuk membeli sound system yang kita sudah rusak punya kita. Sudah itu dibelinya kan sudah sama masa almarhum RT Bapak Ilyas. Mungkin sudah 6 atau 7 tahun sound system kita, dan sudah rusak, dan sudah kami coba untuk perbaiki beberapa kali, dan sampai hari ini yang kita ada sekarang ini adalah minjam punya TPA Al Hidayah, dan suaranya juga ya begitu, tidak bisa kedengar sedikit. Terima kasih juga yang bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu seluruh rangkaian kegiatan di RT 10, mau tenaga atau pikiran dan lain sebagainya. Tadi kita juga sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan yang ada di RW. Karena saya ulang sekali lagi, tadi juga hanya beberapa orang yang hadir. Bapak-bapak ada 3, ibu-ibu ada 6, jadi jumlahnya 9. Jauh dari biasanya kita bisa sampai 20 orang yang bisa. Pertama, penyebabnya memang
Bapak-bapak sebagian ada yang masih tugas di kantornya yang mengikuti kegiatan wajib hukumnya dan yang lain-lainnya mungkin tadi semangatnya sudah mulai mengendor dan lain sebagainya. Juga saya sampaikan kegiatan olahraga kita juga sudah mulai merosot ya, karena faktor alam, usia, yang atletnya cuma ada beberapa orang ini, yang satu sakit sudah repot saya memanggilnya. Waktu voli saja Bapak saya informasikan yang belanja 6 itu menyaringnya 1 jam lebih. Nah, cuman gak enak Doni saja, kalau bukan panitianya Doni kita sudah kalah WO begitu. Jadi 6 orang sulit untuk mencari, kena malu saja kita ada di lapangan ini. Kalau WO kan begitu, jadi malu pokoknya tunggu saja sampai berjam-jam. Yang bapak-bapaknya sulit, udah kesehatan terganggu, yang remajanya tidak main voli. Nah itulah kondisi sekarang di warga RT 10. Padahal sebetulnya kalau ada lengkap juga masih bertahan ya, atau ya diperhitungkan. Tahun ini juga kita hanya sampai di perempat final. Di perempat final juga kita kalah tipis dari Karang Taruna. Jadi kita kalah hanya 2-1 karena pemain-pemainnya andalan kita tidak bisa hadir pada saat itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya kita lebih mulia lagi dan kita bisa bersama menjaga kerukunan di RT kita. Merdeka. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RT yang telah dan memberikan gambaran tentang bagaimana update ini. Mungkin ada dampaknya ya, nggak berlaku di RT 10 gitu ya. Tapi itu pasti memang banyak sisi positif yang kita ambil gitu. Jadi terima kasih info-info penting yang sudah disampaikan oleh Pak RT. Jadi saya juga ya sebelumnya mungkin selama ini juga memang menyadari bahwa saya pribadi gitu kurang aktif Pak RT, mohon maaf lahir batin. Tapi harapannya insya Allah ke depan RT 10 lebih baik lagi, kita perkuat lagi tali silaturahmi kita, kekeluargaan kita, dan terus Pak RT ya kebersamaan Masya Allah luar biasa. Itu saja, kita lanjut kepada acara berikutnya yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Doni dalam rangka menyambut Haji ya. Kepada Pak Haji Doni dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bu yang kami hormati serta bapak-bapak sekalian yang kami hormati, lebih khusus pada Bapak Ketua RT Bapak Haji Abdul Munis dan juga selaku Ketua RW,
serta Pak Haji Sahid juga sebagai sekretaris ini. Seluruhnya ibu dan bapak hadirin yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tadi disampaikan Pak RT adalah malam persiapan menjelang kemerdekaan. Kalau 80 tahun yang lalu ini adalah peristiwa penculikan, penculikan Pak Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kalau hari ini kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat, aman, tidak ada gangguan, alhamdulillah cuaca mendukung, berarti itu adalah kesempatan kita untuk bisa memanjatkan syukur yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tadi juga disinggung oleh Pak RT bahwa sekarang sudah semakin banyak penurunan karena partisipasi dan lain sebagainya, wajar karena memang usia kita semakin bertambah. Saya juga yang kelihatannya paling muda, tapi kalau fisik mah masih kalah jauh sama Pak Haji Rijal. Pak Haji Basuki masih kuat main bulu tangkis 3 set. Kalau saya mah udah kagak kuat ya. Mendingan nonton aja. Tapi ala kulli hal, kalau dari apa yang kita rasakan dan biasanya termasuk merasakan bahwa RT 10 sekalipun sangat sederhana seperti ini salah satu RT yang paling bersinar lah di RW 15. Paling tidak sepanjang saya ngurus di RW selama hampir 3 periode bareng Pak Sahid, juga ngurus di masjid. Dari mulai saya tinggal di sini ngurus di Alidaya juga, walaupun kita jumlahnya itu paling sedikit, tapi donasi mah gak kalah banyak daripada yang banyak warganya. Jadi mudah-mudahan ini juga bagian dari keberkahan kita semua. Dan yang paling penting adalah bahwa selain kita juga guyup orang tuanya, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa kumpul-kumpul sama yang sepantaran sama saya. Jadi yang anak-anak kita, karena ini adalah aset-aset penting. Kalau sekarang mungkin udah generasi ketiga, karena udah mulai cucu-cucu, mudah-mudahan Pak RT cepat punya cucu juga. Nah insya Allah seperti itu. Tapi udah semuanya insya Allah punya cucu juga. Dan alhamdulillah sekarang ada Mas Faiz juga ya. Jadi ada sepantaran. Dan ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan dengan momentum 17 Agustusan ini kita semakin semangat walaupun usia semakin bertambah, tapi dengan usia bertambah insya Allah semakin dekat juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga punya majelis taklim di RT 7 di RT 10 ini, ibu-ibu ya yang rajin sekali juga, walaupun udah gak pernah kedengeran main taboknya lagi, Bu Yus ya. Sekali doang lagi. Dan kita harapkan bahwa di momentum 17-an ini kita juga semakin meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kondisi kita mungkin tidak lebih baik. Tapi insya Allah dengan kita mencintai lingkungan kita, ya dengan apa yang bisa kita berikan pada lingkungan kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak kepada komplek kita. Itu saja mungkin barangkali mohon maaf gak cukup juga. Itu jadi mohon maaf Pak RT dan ibu sekalian. Dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Doni atas beberapa arahannya gitu. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita harus bersyukur, sekali lagi bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan hingga hari ini, dibandingkan dengan perjuangan dari para pahlawan kita pada saat merebut kemerdekaan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apalagi Bapak ini. Kita lanjut
kepada acara yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu, yaitu acara tukar kado. Saya berikan selanjutnya kepada PJ-nya tukar kado, mungkin boleh atau siapa, silakan teknisnya seperti apa. Oh, sambil makan, sambil ramah-tamah gitu atau gimana? Kenapa? Oh, sambil ramah-tamah di belakangan. Oh ya udah. Baik, mohon maaf diralat. Saya tahu bulat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk lebih efisiensinya. Jadi kita tutup dulu dengan doa supaya nanti setelah doa Bapak Ibu ramah-tamah, setelah itu baru tukar kado. Baik, untuk menyempurnakan acara hari ini, malam ini ada baiknya kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Haji Doni kembali. Mohon izin Pak Haji Doni, biar satu paket. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, kita sama-sama mengingat kalau dulu para pahlawan ada yang berjuang, di komplek kita juga pasti di lingkungan kita banyak yang sudah berjuang dan sudah mendahului kita. Ada Bapak Haji Sugiono, Bapak Haji Ilyas, Bapak Haji Alibi, Bapak Haji Wakila, Bapak Haji Purnomo, Pak Haji Kadir, Pak Haji Basuki, Pak Haji Budi, Pak Haji Sayudi, juga kemarin yang baru aja Pak Husin juga, Bu Erni, Pak Baik ya, dan semuanya yang mudah-mudahan semua almarhum diterima amal baiknya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesabaran dan kekuatan yang berbuat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
اللهم إنك تعلم أنها قلوب قد اجتمعت على محبتك على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدنا سبلها نورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعنها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Hafidul yang mengirim doa. Semoga Allah menjabah doa-doa yang kita panjatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan ramah-ramah. Oh, ya. Baik, kita foto bersama dulu ya sebelum bubar. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dengan duduk berdiri, kita mengatur posisi yang bagus supaya pengambilan gambarnya juga bagus. Silakan yuk berdiri. Oke, matiin ya. Boleh.